pintu rumah saya hadap utara. Yang mau saya tanyakan dapurnya hadap kemana? Nah, dia masak hadap ke utara. Berarti kalau dia ngadep ke utara, kompor adanya di utara. Oke. Kalau di utara itu tempat air. Tetapi kompor menghadapnya ke selatan, berlawanan arah dengan posisi kompor, kan? Nah, kalau kompor ngadep selatan berarti jawabannya benar, ya. Ketemu api. Benar karena ketemu api. Tetapi karena rumahnya menghadap ke utara, maka arah gorengan kan arahnya keluar gitu, ke samping menuju luar. Jadi ada sebagian benar, sebagian keliru, ya toh? Selamat datang di Feng Shui edisi 11 Juni 2021 malam ini barengan sama saya Arya dan saya juga sudah tersambung bersama Pakan. Selamat malam Juragan Klakan, double saya Juragan Klakan. 2 minggu nggak ketemu nih kita ya? Ya, lewat 1 minggu lah kita nggak bersama. Ini baru minggu lalu doang nih. Kenapa? Baru minggu Iya, lalu doang kita nggak ketemu. memang. Hitungan saya kebablasan berarti. Kabarnya gimana? Sehat? Kabarnya selalu sehat, selalu always, dan sudah makan bacang. Anda sudah makan bacang belum? Nggak terlalu. Kok nggak terlalu? Baca. Barusan banget makannya. Iyalah, sekarang ini kan tanggal 2. Tanggal 2, betul nggak tanggal 2? Kalau kalender Masehi tanggal 11 di kalender Cina berarti. Hei, tahu aja. Berdasarkan kalender lunar, kalender Imlek, ini hari tanggal 2 bulan 5. Oke. Tanggal 5 bulan 5 itu hari Pecun. Disebut Peliong Chun, makanya tuh ada atraksi mendayung naga. Ya. Oke. Iya, masa nggak denger sih? Di Itu Jogja dulu ada festivalnya juga. ya di mana-mana ya. Itu untuk merayakan Cien, dia itu satu pejabat yang begitu setia pada zaman bala bahe. Nah, tapi kita nggak mau cerita itu karena kita sudah sering cerita ya. Jadi bagi sahabat Sonora yang mau ceritanya bisa menyimak video terdahulu. Kalau nggak keliru tuh judulnya Cabut Durhaka Demi Kemaslahatan Hidup. Itu di Juni tahun 2020 ya. Tahun-tahunnya lumayan. Iya, setahun yang lalu kan. Jadi setiap tahun itu kan dirayakan gitu. Jadi tanggal 5, 3 hari lagi itu perayaan utamanya gitu ya. Nah, tentu saja saya berharap Anda nggak ketinggalan untuk makan bacang juga gitu ya. Habis ini saya langsung hunting deh. Anyway, minggu lalu apa yang saya lewatin Pak Kang, ada yang menarik? Minggu lalu kita cerita soal ikan koi ya. Ditanya saya, ikan itu bagaimana? Ikan keberuntungan. Iya, kalau nggak beruntung nggak dipelihara orang dia. jadi kalau mau menyeksamai masalah ikan koi, ya lihat video yang terdahulu. Kita sudah pernah beberapa kali kok membahasnya. Hanya saja ini kali kita mau melanjutkan masalah kompor karena masalah dapur ini pertanyaannya betul-betul banyak nih Juragan. Oke, kali ini Ya. apa ini? Kali ini saya mau membahas mengenai bagaimana sih posisi kompor yang baik dan benar. Ya, boleh dibilang posisi kompor yang banyak hokinya deh. Ya, ini ada beberapa pertanyaan saya sudah mencatat. Yang pertama ini dari
Inge Mulyawati. Inge Mulyawati mengupload bertanya pada video yang dipublish oleh channelnya Sonora. Ya, pada Sonora Feng Shui 30 April 2021. Dia berujar begini nih, Juragan Harya. Selamat malam Pak Kang. Saya lahir pada tanggal 6 Mei 1960 pukul 4.15. Kalau, maksudnya bukan kalau sih, pintu utama rumah saya hadap utara katanya. Yang mau saya tanyakan, dapurnya hadap kemana? Nah, bisa tahu nggak? Nggak tahu. Dia nggak kasih tahu hadapnya kemana, ya kan? Rumahnya ya? Bukan. Orang yang mau saya tanyakan, dapurnya hadap kemana? Dia. Dapur dia sekarang hadap kemana kan kita nggak tahu. Pintunya doang tadi kan? Bukan. Maksudnya dia mau bertanya. Kalau dapur itu kompor hadap kemana yang bagus. Tapi karena dia cepet-cepet dia tanyanya yang mau saya tanyakan dapurnya hadap kemana. Yang tahu dia kan bukan kita. Iya dong? Iya sih, iya. Oh, rumah dia kok. Bahasanya kepakan. Iya. Terima kasih sebelumnya. Nah, ya ini candaan aja ya, Inge Mulyawati ya. Juragan Inge, nanti kita bahas karena pertanyaan serupa datang juga dari Dede Rohadi. Ya, Dede Rohadi nickname-nya nih Delta. Pada video dampak pintu utama kamar mandi WC pada dapur. Dia bertanya begini. Rumah toko, jadi rumah dia ruko ya. Rumah toko saya menghadap ke utara. Sama toh? Seperti rumahnya Juragan Inge. Ukuran rumah 5 kali 32. Kalau memasak bagusnya menghadap kemana? Menghadap ke utara atau menghadap ke selatan? Katanya. Terima kasih. Nah, yang sejenis juga datang dari Xiaokun Antum. Ya, Xiaokun Antum mengupload pertanyaannya pada video di atas dapur yang boleh dan yang pantangan. Mau tanya Pak, rumah saya menghadap ke utara. Utara juga? Iya sama. Peletakan kompor saya sebelah timur. Nah kalau dia udah mengasih tahu nih, kompor saya ada di sebelah timur. Jadi saya masaknya hadap ke timur, dia bilang. Gimana itu Pak Kang baiknya? Makasih katanya. Coba tolong Anda jawab dong. Juragan Harya. 3-3-nya atau yang terakhir? 3-3 aja dong. Gini deh. Saya jawab dulu ya, Anda menyimak. Oke. Jadi berdasarkan pertanyaan Inge dulu nih ya. Inge bertanya, pintu rumah saya hadap utara. Yang mau saya tanyakan dapurnya hadap kemana? Nah, begitu juga mengenai Dede Rohadi, juga ke utara, dapurnya hadap kemana gitu yang bagus, ke utara atau ke selatan. Nah kalau hadap ke utara nih, kita coba mengacu kepada pertanyaan Dede, hadap ke utara. Dia masak hadap ke utara, berarti kalau dia ngadap ke utara, kompor adanya di utara. Kalau di utara itu tempat air, tetapi kompor menghadapnya ke selatan, berlawanan arah dengan posisi kompor. Kan? Nah, kalau kompor menghadap selatan berarti jawabannya benar, ya. Benar karena ketemu api. Tetapi karena rumahnya menghadap ke utara, maka arah gorengan kan arahnya keluar gitu.
ke samping menuju luar. Jadi ada sebagian benar, sebagian keliru, ya toh? Sekarang kalau menghadap ke selatan, ya, kalau menghadapnya dia ke selatan, kompornya duduk di selatan, hadapnya ke utara, berarti kompornya keliru dong. Nah, orangnya memasak ke arah yang benar, juga 50-50. Jadi yang benar yang mana dong? Yang paling benar, ya, baik itu untuk Ibu Inge Mulyawati maupun Dede Rohadi, itu yang benarnya sebaiknya dia masak menghadap ke barat. Berarti kompor selatan ke barat ternyata. berarti kompor berada di barat dong ya. Kompornya sendiri menghadap ke timur, orang yang masak menghadap ke barat, ya toh? Kompor mendapat kayu, apinya membesar, dan arah memasak ke bagian dalam rumah. Ya, betul loh. Jadi namun demikian harus diperhatikan, karena kalau kita berbicara rumah ngadep ke utara dan ukurannya terbatas, maka pada salah satu sisi tentu ada ruangan-ruangan, ada kamar. Nah, kamar itu ada di mana? Kalau kamar itu berada berderet pada sisi timur, berarti sisi barat adalah lorong. Ya, begitu pula sebaliknya. Nah, kalau berada di lorong barat kompor, kan keliru juga dong ya. Enggak boleh. Kompor tidak boleh berada pada lorong. Nah, bagaimana nyiasatinya? Kita bisa bikin penyekat. Nah, untuk itu, ya, baik untuk Ibu Inge maupun Dede Rohadi, ya, video mengenai berjudul dampak pintu utama, kamar mandi, WC pada dapur dan lorong jalan itu perlu disimak, ya. Jangan sampai kompor itu berada pada lorong, ya. Jadi dapur berada pada lorong tidak diperkenankan dan harus dibatasi dengan pembatas ruangan, baik itu divider, tetapi asalkan divider itu harus bersifat masif. Nah, lorong berarti ya, barat, timur, utara, selatan tetap enggak berarti ya? Iya, jadi jangan ada di lorong, gitu ya. Nah, berkaitan dengan syakun antum, ya, bagaimana nih kalau dia punya ruangan, dia kan udah bilang nih, kompornya ada, dapurnya ada di timur, bagian timur daripada rumah, ya. Terlepas nih daripada dia cocok apa enggak di rumah menghadap ke utara tentunya, ya. Boleh-boleh aja dia punya areal dapur pada timur. Nah, sekarang dia masak menghadap ke timur, berarti menggorengan ke arah luar rumah juga dong. Ya, ke arah utara itu goyangannya. Juga keliru. Namun menjadi tidak keliru kalau tolong syakun antum peduli benar. Kalau kompor tadi berada pada ruangan dapur khusus. Nah, kalau dapurnya khusus berarti rumah nggak bisa kecil dong ya, mesti relatif agak besar. Karena paling enggak dalam satu ruangan itu paling tidak 2,5 kali 2,5 meter, atau 2,5 kali 3 meter begitu toh. Nah, kalau demikian adanya, maka bisa kita bikin bagaimana supaya arahnya tidak keluar. Maka kompor yang berada di timur itu kita bungkus dalam satu ruangan, di mana pintunya berada pada pertengahan ruangan pada
sektor barat daripada ruangan dapur tersebut. Ya, penyekat berarti ya? Bukan penyekat dong, dia betul-betul satu ruangan. Oh. Jadi dapurnya bukan dapur yang terlepas, tapi dapur di dalam sebuah ruangan. Nah, kalau dia ada dalam suatu ruangan, maka arah masuk ke dalam dapur itu, ke dalam ruang dapur, bisa pada barat, bisa pada barat dayanya. Ya, kalau pada barat berarti pada tengah-tengah areal barat. Nah, sinknya sebaiknya bisa pada barat laut atau pada utara daripada ruang dapur tersebut. Nah, kalau pintu dapur pada barat laut antara barat dengan selatan, maka sinknya harus berada di utara. Sink untuk tempat cuci piring, tandon, bukan tandon air, tempat air ataupun apapun yang sifatnya cair harus berada pada utara. Paham nggak? Ini agak kompleks banget sih, ini saya bayangin tadi muter-muter. Iya, jadi untuk Syakun antum, untuk memahami penjelasan saya, ya sebaiknya membuat gambar yang saya maksudkan, ya. Iya, ya digambarkan mana si sektor baratnya, ini loh tengahnya, gitu toh. Nah, kemudian pada barat dayanya, ini loh bagian barat daya daripada ruang dapur. Nah, sinknya harus di mana? Nah, untuk lebih jelasnya, Syakun antum bisa menyimak video dampak pintu utama, kamar mandi WC pada dapur, dan video yang mengenai dapur yang dibahas oleh putra saya Kang Sifat. Nah, masih ada 2 penanya yang sejenis juga kan? Soal kompor juga atau Benar. soal utara? Mengenai agak beda, tetapi ini masih seputar dapur. Kita bahas habisin dulu ya. Ya. Ada Angelina. Angelina bertanya pada video di atas dapur yang boleh dan yang pantangan. Pak Kang, saya mau tanya, kalau di samping dapur ada tangga dan di atas dapur ada tangga ke lantai 3, boleh katanya? Maksudnya boleh enggak? Iya, kita pernah membahas hal ini. Ada tuh videonya. Saya lupa judulnya, boleh dicari ya. Ada videonya. Ini mengurangi dampak rezeki. Tentunya sebaiknya jangan. Ya, apalagi kalau dapur tangga tersebut benar-benar pada lokasi di area dapur. Itu sebetulnya merupakan pantangan, dan terlebih lagi lebih jelek lagi ya kalau kompornya berada di bawah lintasan tangga. Ini lebih parah. Ya. Kemudian ada Nyoman Nuradi pada video di atas dapur yang boleh dan yang pantangan. Pak Kang, dapur sama kamar tidur bersebelahan, tapi ada semacam gang di antaranya. Apa itu bisa menghambat jodoh anak? Ini kita udah bahas toh. Ya tentu saja itu bersifat menghambat atau mengecoh. Menghambat berarti menjadi berat jodoh, mengecoh berarti mendapatkan jodoh yang amburadul. Ya, tapi juga ada tembok WC katanya. Kalau posisinya salah, bagaimana cara menyiasatinya? Nah, ini tentunya kita sudah bahas ya. Bahkan nih ada pertanyaan baru nih, ya, yang serupa diajukan oleh Mama Arjuna dan Rosa Chu pada video yang baru diupload tadi siang ini, ya, video sukses dimulai dari ngekos, ya. Kita pada waktu itu ada membahas ya, baik buruknya ngekos tuh seperti apa sih gitu kan. Nah, jadi
bagi 3 penanya ini, saya berharap Anda semua menyimak video mengenai di atas dapur, yang boleh dan yang pantangan. Jadi sebetulnya Nyoman Nuradi sepantasnya tidak mengajukan pertanyaan ini, karena dia bertanya pada video di mana saya menjelaskan hal tersebut. Sebagai kejadian yang dulu nih. Iya, dan juga tolong diseksamai video jodoh susah hidup pun merana. Ya mungkin ini yang belum disimak oleh Juragan Nyoman Nuradi. Tolong deh Juragan Nyoman menyimak video jodoh susah hidup pun merana. Namun khusus kepada Mama Arjuna, saya menyarankan Anda sebaiknya juga menyeksamai video dampak pintu utama, kamar mandi WC pada dapur. Apa yang Anda tanyakan sudah dibahas. Namun sebelum saya menyerahkan pembahasan ini kembali kepada juragan saya, Juragan Harya Bima, saya mau khusus melengkapi jawaban saya untuk Ibu Inge Mulyawati. Ibu Inge Mulyawati kan menjelaskan bahwa dirinya lahir pada tanggal 6 Mei 1960 pukul 4.15 ya. Saya berharap ini benar 4.15 pagi berartinya toh. Nah, artinya berdasarkan komposisi elemen, ya, Inge Mulyawati yang lahir pada tahun tikus logam, hari Jumat, tanggal Imleknya tanggal 11 bulan 4 tahun 2511, ya. Itu satu hal yang perlu dipahami, bahwa posisi rumah menghadap ke utara apabila Anda, Ibu Inge Mulyawati, adalah kepala keluarga, itu adalah rumah yang tidak cocok untuk Anda, di mana berbagai permasalahan timbul tenggelam tidak berhenti. Ya, jadi kalau memang betul Anda itu adalah kepala keluarga, tolong pindah kalau memang kesuksesan bisnis merupakan obsesi Anda. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam hitungannya, berdasarkan usianya, seharusnya dia betul-betul sudah hidup oke, stabil, bahkan lebih daripada berkecukupan. Ya, jadi kalau memang mau meningkatkan hokinya, ya segeralah pindah dimanapun, dimana juga saya berharap gangguan kesehatan akan berkurang. Walaupun berdasarkan analisis kelahiran, gangguan kesehatan paling-paling pada pencernaannya, pada lambung, empedu, dan bagian peranakan gitu ya. Namun untuk berbisnis, saya berharap Ibu Inge yang energik dan bersemangat tinggi ini tolong kurangi emosinya, dan sebaiknya berusaha di bidang berunsur kayu dominan atau logam dominan. Nah, tadi saya bilang ini rumah posisi ngadep utara, nggak cocok. Kemana yang bagus belum saya kasih tahu ya. Hampir saya lupa loh. Gimana tuh? Ya, jadi sebaiknya menghadap ke barat daya atau menghadap ke timur. Barat daya atau timur? Iya, jadi itulah ya, saya harap Ibu Juragan Inge Mulyawati paham ya. Oke, itu aja. Iya. Aku cuma 1 menit soalnya.
31 menit kita mau masuk ke sesi tanya jawab, boleh saja. Ini terlalu mepet sih, Pak Kang. Nanti kita sambung di sesi selanjutnya aja. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Selamat datang kembali dan selamat bergabung kembali di Feng Shui, Pak Kang. Iya. Langsung kita mulai beberapa pertanyaan yang udah masuk ya, Pak Kang. Oke dong. Yang pertama, Pak Kang, ada sahabat Sonora mau menanyakan untuk anak saya, Pak Kang. Oke. Namanya adalah Davin, pakai V. Davin. Davin, D-A-V-I-N. Ya, Davin ini yang mau ditanya. Ya. Oke. Cowok ya, Pak Kang ya. Oke. Lahirnya 12 bulan 12. Ini kalender Imlek. Nggak nyebutin yang Masehinya, jadi pakai kalender Imlek 12, tanggal 12 bulan 12. Ya. 2001. Loh. Yang 2001-nya berarti Masehinya. 12 12 12 12 25 52. Oh ya, keterangannya gini bahkan lahir tanggal 12 bulan 12 kalender Imlek titik kemudian 2001. Iya. Aman? Itu tanggal 6 bulan 1 tahun 2001. Oke. Ya. Jadi tanggal 6 bulan 1 tahun 2001. Ya, dia 2001 kan dibilang internasionalnya. Iya. Iya. Jadi kalau tulisnya 12 tahunnya 2551. Kalau enggak umurnya 500 tahun lebih loh. Jauh amat. Iya dong. Sekarang tahun 2572 dikurangin 2001. Usia anak ini 571 tahun. Iya toh? Oke. Ya kita pakai yang tadi aja dah 61 2021 ya. Iya, itu kalau dikonversi menjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2551. Ya. Berarti ini sionya sio naga makan tahun. Oke. Iya. Pukul 6:45 pagi. Pukul 6:45 pagi. 5:45. Ya. Ya. Oke. Kalau mau usaha di bidang unsur apa yang cocok, Pak Kang? Ini yang pertama. Kemudian untuk sambungannya soal usaha, lebih baik kerja sendiri atau kerja sebagai karyawan? Ya, dengan orang. Kemampuan untuk usaha sendiri ada, walaupun tidak kental benar, tapi ada ya, bakat itu ada, jadi silakan aja. Tetapi biasanya orang butuh pengalaman. Silakan, kalau belum ada pengalaman nanti orang bilang tatak totok, bingung.
Ya, nah bidangnya apa? Bidang usaha berunsur kayu, tanah, air, dominan atau campuran daripada dua atau ketiga unsur tersebut tadi. Oke. Kalau mau buka tempat usaha, yang baik arah mana Pak Kang? Ada mana? Yang bagus, ya bisa menghadap ke selatan, bisa menghadap ke barat, gitu ya. Nah sekarang itu kan dia lagi kuliah di jurusan teknik sipil. Cocok Pak Kang nih? Cocok. Sangat cocok ya. Cocok. Kalau dia tuh gitu ya. kalau dia sekolahnya teknik sipil, ya besok jadi pemborong bangunan, ya buka real estate, ya. Jangan kemudian nanti lulusannya teknik sipil dagangnya buka kelontongan, kan nggak lucu. Iya sih. Oke. Kalau mau lanjut S2 di jurusan bisnis gitu cocok nggak Pak Kang? Atau lebih baik udah fokus ke soal teknik sipil ini aja? S2. Bidang 2 gitu kan? Dia mau S2-nya bidang apa? Bisa bisnis di bidang teknik sipil. Bisnis boleh aja, kenapa enggak? Cocok berarti ya? Boleh. Oke. Satu lagi, ada karakter atau sifat yang perlu diperbaiki Pak Kang? Nggak ada sih ya, dia cukup aja. Cuma masalahnya kalau ada masalah kurang nyenyak tidur, kualitasnya kurang bagus, ya paling-paling tolong ketika tidur ruangannya digelapkan saja. Nggak ada, dia oke-oke aja kok. Ya, jadi masalahnya pun gangguannya paling-paling kebiasaan jeleknya agak males minum, walaupun nggak fatalis juga. Jadi nggak ada yang terlalu disarankan untuk pakai baju warna apa begitu, nggak ada. Baik, mudah-mudahan menjawab. Pak Kang, selanjutnya. Iya. Ada Imayanti. 28 bulan 4. Tanggal 28 bulan 4 tahun 55 pukul 9:45 pagi. Pukul 9:45 pagi. Iya. Ini jadi Pak Kang, saya tuh mau jual toko. Udah dipasarin sejak 4 bulan yang lalu, tapi sampai sekarang belum laku gitu. Iya. Ada yang perlu dicek nih Pak Kang. Kalau mau buka toko, mau jualan toko berarti mau jual barang produk propertinya. Kalau dijual sendiri juga memang nggak cocok ya, Ibu Imayanti nggak cocok jual beli bidang properti. Sekarang kalau kita minta ke agen, ya perlu juga ya lihat apakah agen tersebut memang piawai menjual produk properti, karena kita mesti lihat apakah dia cocok apa enggak tuh. Kalau nggak cocok selama ini pun dia maju enggak gitu ya, jalan di tempat aja tuh agen propertinya gitu kan. Yang ketiga, memang di masa sekarang pandemi ini kan memang berbagai bentuk produk properti memang agak terhambat ya, karena orang kan saling lihat-lihat jaga keuangan. Baik. Ada pesan Pak Kang? Yang ditanyakan cuma itu aja. Itu aja ya? Iya. Oke. Pak Kang, nanti kita sambung lagi di sesi terakhir. Oke.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sudah pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita coba jawab satu persatu ya. Ini antriannya cukup banyak. Kita langsung aja pakai. Kita lanjut yang selanjutnya Iya, ya. tapi sebelum itu saya baru lihat nih. Kenapa? Saya mau nambahin buat Ibu Imayanti. Gimana? Ibu Imayanti itu ternyata sionya kan sio kambing. Oke. Tahun ini kan ciongnya besar, ya. Jadi walaupun mau jualan rumah, ya jangan ke susu. Ya kenapa? Karena kondisi sio kambing yang lagi lemah, jangan sampai dimanfaatkan orang. Ya jangan sampai kena tepu gitu ya. Jadi tolonglah bersabar. Karena pada dalam kondisi lagi ciong, segala hal yang jelek bisa saja terjadi. Oke, itu catatan yang bisa harus di-mark ya. Iya. Baik. Kita ke yang selanjutnya Pak Kan. Oke. Robi, ada Robi. Robi, R-O-B-Y. Nggak pakai double B ya. Tidak. Oke. 24 bulan 24 bulan 10 tahun 78. tahun 78 Pukul 2 dini hari. pukul 2 dini hari. Oke. Akan rumah yang akan direnovasi itu hadap barat. Apakah cocok Pak Kan? Ya lumayan. Cukup lumayan cocok, iya. Berarti ada sisi kurang cocoknya atau aman-aman aja? Aman, walaupun bukan yang terbaik gitu. Ya. Ya kalau memang mau direnovasi, sekarang kan yang sio kuda enggak ciong, boleh aja sih dimulai tahun ini, asal renovasinya tidak dimulai di tahun yang lalu gitu. Kalau dimulai dari tahun lalu, ya itu akan mendatangkan masalah di kemudian. Baik. Itu aja ya Pak Kan ya? Iya. Oke. Selanjutnya ada Benny Tian. Benny, B-E-N-N-Y, Betul. Tiannya T-I-A-N. T-I-A-N, 26 bulan 12 26 bulan 12 tahun 88. tahun 88, Pukul 6:15 pagi. 6:15 pagi. Oke. Unsur yang cocok untuk usaha apa ini Pak Kan? Yang cocok untuk usaha, unsur air dominan terutama, yang kedua campuran tanah air. Oke. Kemudian kalau rumah yang cocok itu ada mana? Ini tahun ini mau pindah rumah yang lagi dibangun sama developer, apakah boleh? Kalau dibangun developer, itu berarti nggak ada kaitannya dengan dirinya sendiri, asalkan kita membelinya setelah developer itu adalah yang punya real estate begitu ya. Bukan berarti kita punya lahan, kita memanggil developer untuk membangunnya. Kalau kita punya lahan kemudian memanggil developer untuk membangunnya dan dimulai tahun ini atau pindah pada tahun ini, tentu saja keliru ya. Karena Sio Naga tahun ini sedang ciong ya. Dan ciongnya nggak dibilang kecil, lumayan besar gitu toh. Nah, kalau dibangun oleh developer dalam artian kita membeli di real estate dan kita menunggu tahun ini jadi, itu nggak masalah. Tetapi pindah pun kita nggak boleh di tahun ini. Sebaiknya kita pindahnya tahun depan, tahun macan air ya 2573. Iya. Nah, sementara ngomong soal pindah, ini juga ada problem Pak Kan. Ini juga Pak Bedi nyebutin tahun ini lagi ciong, mensiasati
gimana? Sementara kontrakannya hampir habis. Ya diperpanjang aja dahulu kontrakannya. Sementara di situ dulu nggak apa-apa. Iyalah, daripada kita gambling dengan masa depan kita. Ya karena dari pengalaman banyak sekali saya melihat klien-klien itu yang datang ke saya terseok-seok, bahkan dalam hitungan yang lebih sifatnya detail, karena saya mesti menghitung anggota keluarga yang lain pula. Itu ada yang kena 3 tahun, 6 tahun, 12 tahun hidup merana hanya karena pindah pada saat yang tidak tepat. Jadi setidak-tidaknya bisa kena 3 tahun goncangan itu besar sekali gitu. 3 tahun tuh kalau kehidupan kerasa lama loh. Betul. Oke, jadi udah mending tahan dulu aja di kontrakan yang sekarang. Betul. Sambil nunggu tahunnya nggak tiong ya. Betul. Dan andai kata kontrakan itu nggak bisa diperpanjang dan kita harus pindah kontrak, nggak masalah. Ya, karena kita setelah pindah, kita pindah lagi nanti pada saat yang tepat gitu. Jadi kalaupun ada dampaknya, dampak jeleknya paling tidak pasti ada ya, setidak-tidaknya ada maksud saya. Kita pindah ke tempat kontrakan pada tahun yang ciong itu juga kena. Tetapi karena kita kemudian segera pindah lagi ke tempat yang selaras, ya, yang cocok, ya, pada tahun yang oke, yang selaras juga, maka gangguannya tidak akan besar dan juga tidak akan lama gitu. Baik. Ini mudah-mudahan nanti bisa langsung disikapi sama Pak Benny. Kita lanjut yang terakhir, Pak Kang. Oke. Ada mau menanyakan anaknya. Anaknya namanya Haila, Khaila. Ini anak perempuan. Kalau dari namanya iya sih. Nah, yang benar Haila Az-Zahra double Z. double Z Azahra Indirianto. apa? Indirianto. Indirianto. 26 Juli tahun 2014. 26 ya. Bulan 7 Tahun 2014. tahun 2014 Pukul 10:13 siang. 10.13. Oke. Kalau soal bidang bakat, anaknya ini diarahkan kemana, Pak Kang? Anak ini rajinnya bukan main, tapi memang kalau tujuannya ya ditanyakan dia punya ambisi masa depan, itu memang agak ngambang gitu, walaupun tidak dibilang tidak ada ya. Ada tapi ambisinya relatif kecil. Nah, tinggal kita sebagai orang tua seharusnya memberikan bimbingan supaya ambisinya ini naik. Nah, untuk itu ruangannya sebaiknya dikasih banyak warna putih gitu ya. Warna merahnya dikurangin supaya agresivitasnya jangan sampai terlampau. Kalau terlampau nanti repot lagi ya. Nah, dan juga supaya dibiasakan agar dia bisa tidur nyenyak. Kalau enggak, dia tidur pun masih berpikir. Jadi jangan khawatir kalau memang dia tuh susah tidur misalnya gitu ya, pontang-panting karena dia banyak berpikir ya. Walaupun masih kecil, biasanya gejala itu sudah mulai kelihatan begitu ya. Nah, kalau kita mau arahkan kemana gitu ya, kita sebaiknya lebih kepada bidang yang misalnya food science, food tech, industri makanan, agroindustri, segala sesuatu yang berkaitan dengan pangan gitu, dengan bisnis pangan, industri pangan ya, kehutanan, perkebunan dan lain-lain yang semacam itu ya. Sebaiknya yang ke arah itulah yang lebih diutamakan. Dan satu hal, saya mau minta tolong agar orang tuanya tidak membiasakan untuk terlalu mengkonsumsi daging ya. Karena tuanya nih ya. Iya, karena
khawatir nanti dia kebiasaan daging karena dia lebih suka yang bakaran, yang gorengan gitu ya. Padahal dia tuh gampang kena radang tenggorok misalnya gitu ya. Dan juga gampang masuk angin, tolong dijaga dan tolong tanyakan dokter yang cocok apa buat tulang-tulangnya yang memang agak kurang bagus gitu ya, kurang kuat. Dan tolong dibiasakan untuk mengkonsumsi minuman ya, air hangat yang mencukupi. Oke, maka sayangnya kita harus pamitan dulu. Oke, Juragan Harya. Ya, mudah-mudahan perbincangan kita betul-betul dapat diserap dan bermanfaat bagi sahabat Sonora semuanya. Amin. Ketemu lagi minggu depan ya. Sampai minggu depan, Juragan. Selamat malam dan sukses selalu.